Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngaida Rizdiana, NIM 23314104. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme dalam bimbingan konseling. Kalian udah tahu belum teori behaviorisme itu apa? Jadi, teori behaviorisme adalah pendekatan dalam psikologi yang berfokus pada studi perilaku yang dapat diamati dan diukur, serta bagaimana perilaku ini dipengaruhi oleh lingkungan. Pendekatan ini menekankan bahwa semua perilaku manusia dan hewan adalah hasil dari respon terhadap rangsangan eksternal dan dapat dipelajari melalui pengkondisian. Selanjutnya kita masuk pada pandangan teori behaviorisme terhadap manusia. Berdasarkan pada hakikat manusia, teori dan pendekatan behavior ini menganggap bahwa manusia pada dasarnya bersifat mekanistik atau merespon kepada lingkungan dengan kontrol yang terbatas, hidup dalam alam deterministik, dan sedikit berperan aktif dalam menentukan martabatnya. Manusia memulai kehidupannya dan memberikan reaksi terhadap lingkungannya, dan interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang akan membentuk kepribadian. Perilaku seseorang ditentukan oleh intensitas dan beragamnya jenis penguatan yang diterima pada situasi hidupnya. Kalian bertanya-tanya nggak nih, apa sih tujuan dari teori behaviorisme? Jadi, teori behaviorisme bertujuan untuk menghilangkan tingkah laku yang salah atau buruk dan membentuk tingkah laku yang baru dan yang pastinya itu baik. Pendekatan tingkah laku dapat digunakan dalam menyembuhkan berbagai gangguan tingkah laku dari yang sederhana hingga yang kompleks baik individual maupun kelompok. Kita masuk pada intinya nih, jadi apa sih pengaplikasian teori behaviorisme pada bimbingan konseling? Jadi pendekatan behavior di dalam proses konseling membatasi perilaku sebagai fungsi interaksi antara pembawaan dengan lingkungan. Perilaku yang dapat diamati merupakan suatu kepedulian dari konselor sebagai kriteria pengukuran keberhasilan dalam konseling tersebut. Dalam konsep behavior, perilaku manusia merupakan hasil belajar yang dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasikan kondisi-kondisi belajar, di mana proses konseling merupakan suatu proses atau pengalaman belajar untuk membentuk konseli mengubah perilakunya sehingga dapat memecahkan masalahnya. Dalam proses konseling, pendekatan behavior merupakan suatu proses di mana konselor membantu konseli untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu yang bertujuan adanya perubahan perilaku pada konseli. Pemecahan masalah dan kesulitannya dengan keterlibatan penuh dari konselor. Pendekatan behavioristik dalam konseling dipengaruhi oleh kelebihan dan perilaku konseli, jenis problematika, jenis penguatan yang dilakukan, dan orang lain yang memiliki arti tertentu bagi kehidupan konseli dalam perubahan perilakunya. Dalam pelaksanaannya, pendekatan behavioristik memiliki kontribusi yang cukup berarti dalam konseling dan psikoterapi. Muhammad Surya mengemukakan bahwa beberapa sumbangan terapi behavior adalah secara epistemologis menjadikan sebagai salah satu komponen dalam mengembangkan konseling, mengembangkan perilaku spesifik sebagai hasil konseling yang dapat diukur sebagai manifestasi dari penetapan tujuan yang konkret, memberikan ilustrasi bagaimana mengatasi keterbatasan lingkungan, serta penekanan bahwa konseling hendaknya memusatkan pada perilaku sekarang dan bukan kepada perilaku yang terjadi pada masa lalu. Sementara itu, kekurangan dari pendekatan behavioristik atau behaviorisme adalah kurang menyentuh aspek pribadi, bersifat manipulatif, dan mengabaikan hubungan antar pribadi, lebih terkonsentrasi kepada teknik. Seringkali pemilihan tujuan ditentukan oleh konselor. Konstruk belajar yang dikembangkan dan digunakan tidak cukup komprehensif untuk menjelaskan belajar dan hanya dipandang sebagai suatu hipotesis yang harus dites, serta perubahan pada konseli hanya berupa gejala yang dapat berpindah kepada bentuk perilaku lain. Setelah kita belajar apa sih itu teori behaviorisme, jadi kita ada satu kasus nih yang bisa nanti diselesaikan dengan teori behaviorisme tadi. Jadi saya pernah
melihat di pondok dulu menjumpai santri yang sering terlambat jika akan mengikuti kegiatan, baik itu sholat jamaah ataupun kegiatan lainnya. Selain itu, dia juga sangat malas mengerjakan tugasnya, baik itu tugas sekolah maupun tugas pondok. Nah, bagaimana sih caranya kita menyelesaikan masalah tersebut dengan teori behaviorisme tadi? Jadi, penyelesaian dari kasus tersebut adalah yang pertama, kita identifikasi terlebih dahulu penyebab santri tersebut sering terlambat mengikuti kegiatan dan bermalas-malasan ketika mengerjakan tugas itu karena apa? Setelah kita telusuri dan kita tahu nih bahwa santri tersebut seperti itu karena terpengaruh oleh lingkungan atau teman sekamarnya yang mayoritas juga sering terlambat ketika mengikuti kegiatan dan bermalas-malasan ketika mengerjakan tugas. Walaupun tidak bisa dipungkiri ada 1, 2, atau 3 santri di kamar tersebut yang rajin, akan tetapi pasti yang akan berpengaruh itu yang buruk, karena yang buruk itu lebih banyak daripada yang rajin tadi. Setelah kita identifikasi, lalu kita ajak ketemu atau ajak ngobrol santri tersebut. Nanti kita tanya kenapa sih alasannya sering terlambat dan malas-malasan mengerjakan tugas. Terus sudah dijawab oleh santri tersebut, nanti kita tampung dan kita memberikan motivasi ataupun pembelajaran agar santri tersebut tidak seperti itu lagi atau tidak sering terlambat dan menjadi rajin. Setelah kita memberikan edukasi pada santri tersebut, walaupun kita tidak bisa berharap progresnya langsung, jadi kita itu pelan-pelan, asalkan dia itu mau berubah menjadi lebih baik. Setelah kita lakukan tersebut, kita juga harus memediasi atau kita harus menginspirasi teman-teman sekamarnya agar si santri tersebut tadi tidak terpengaruh lagi. Jadi itu ya teman-teman, penjelasan seputar teori behaviorisme dalam bimbingan konseling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.